Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1916 Pemakaman Langit Reinkarnasi Besar. Saat Ye Chen membuka matanya, auranya langsung meningkat. Berpusat padanya, lingkaran cahaya emas menyebar, dan sangkar yang menjebaknya runtuh. Tidak hanya itu, telapak voli ular itu juga hancur, dan bahkan pangeran ular itu mundur lebih dari 10 kaki. Setidaknya 10 kali kekuatan tempur, hukum terlarang macam apa ini? Qi Yangzi terkejut, matanya tegak karena terkejut. Yaitu, mata dari 6 alam reinkarnasi. Ujizi terkejut, dia bisa melihat reinkarnasi di mata Ye Chen melalui kehampaan. Mata Jiang Taixu menyipit menjadi garis, menatap Ye Chen, lebih tepatnya, menatap mata Ye Chen. Itu adalah sepasang murid yang menentang langit, yang membuat mata Xianlunnya berdenyut, dan dia bisa merasakan bahwa mata Xianlun ketakutan. Dia benar-benar memiliki mata 6 alam reinkarnasi. Mo Yuan mengerutkan kening. Dengan kekuatan tempur 10 kali lipat, itu seharusnya menjadi penguburan langit reinkarnasi yang hebat. Selain pemakaman langit reinkarnasi besar, Ye Chen mungkin juga telah membangkitkan jalan surgawi reinkarnasi besar. Xiao Yaozi berbicara dengan santai, di masa lalu, 8 suku dikepung dan dibantai di masa prasejarah dan terpencil, dan mereka mampu melarikan diri dari kepunahan tentara kaisar. Jalan surgawi reinkarnasi besar dapat melakukannya sepenuhnya. Dari mana asal 6 jalan reinkarnasi? Gumam Jiang Taixu, matanya penuh keraguan, bahkan dia benar-benar terkejut. Dia yang juga memiliki pupil mata menghadap ke langit, dia paling tahu apa arti dari 6 mata samsara. Dalam hal level, mata samsara 6 jalan berada di atas mata roda abadi 6 jalan, yang sebanding dengan mata kekacauan. Dari segi asalnya, mata samsara adalah yang asli, dan mata Xianlun miliknya, terus terang, adalah cabang dari mata samsara. Dalam hal kekuatan, 6 jalan samsara dapat menghancurkan Immortal Lunyan, dan itu juga merupakan murid dari mata yang menentang langit, tetapi mata samsara bahkan lebih mendominasi. Dapat dikatakan bahwa banyak kekuatan supernatural dari mata roda abadi 6 jalan semuanya berevolusi dari mata samsara 6 jalan. Misalnya, di penguburan celestial ini, pertama-tama ada pemakaman langit reinkarnasi besar, dan kemudian pemakaman langit roda langit. Meskipun mereka semua 10 kali kekuatan tempur, pemakaman langit reinkarnasi besar memiliki batas waktu yang lebih lama dan kekuatan tempur yang lebih halus, dan tidak ada serangan balik yang berlebihan. Tapi dia bingung, bertanya-tanya mengapa Ye Chen memiliki mata reinkarnasi, dan dia juga terkejut dengan kebangkitan Ye Chen dari penguburan langit reinkarnasi yang agung. 10 kali kekuatan tempur, metode rahasia macam apa yang bisa dibandingkan? Jika hanya dalam hal bonus kekuatan tempur, bahkan jika darah terus membatasi batasnya, itu tidak bisa dibandingkan. Jiang Taixu terkejut, dan para tetua di segala arah juga terkejut, dan bahkan orang-orang Hong Huang yang bersembunyi di kegelapan pun tidak tenang. Khusus untuk orang-orang prasejarah, ada beberapa hal yang sudah mereka pahami saat mereka melihat Ye Chen menampakkan mata reinkarnasinya. Mengetahui bahwa itu adalah mata reinkarnasi, mereka juga mengetahui kemampuan mata reinkarnasi. Reinkarnasi surga yang hebat sudah cukup untuk menghindari pengetahuan jalan kaisar. Sayangnya, mereka tidak mengetahuinya sampai sekarang. Dengar, biarkan aku mengatakannya. 7 orang tua harus memiliki cadangan. Kui Niu tertawa gembira, 10 kali lipat kekuatan tempur. Ini cukup dalam. 10 kali. Bonus. Kekuatan tempur, kali ini, beberapa dari mereka telah dipukul. Xian tersenyum, dan gadis-gadis itu juga merasa nyaman, dengan kekuatan tempur 10 kali lipat, pada saat ini Ye Chen sudah cukup untuk mengeraskan darah baja untuk melanjutkan batas. Pengamatan visual, kita tidak perlu naik. Mingjue memiliki banyak arti, 10 kali kekuatan tempur, itu bisa membuat ular menangis. Kapan? Ye Chen terbangun di penguburan langit reinkarnasi yang agung. Bai Zi bergumam pada dirinya sendiri, semakin bersemangat aku tidak bisa melihat melalui Ye Chen lagi, jadi nirwana, Ye Chen melanggar tabu lagi, murid sejati di Huang, kali ini, benar-benar yakin. Ada diskusi satu demi satu, ada yang kaget dan ada yang bingung, mata Ye Chen menarik lebih banyak perhatian daripada matanya. Yang dengan ekspresi paling jelek adalah ular, berdiri di langit, menatap Ye Chen, menatap matanya. Pangeran dari suku prasejarah, dengan pengalaman seperti itu,
bagaimana mungkin dia tidak mengetahui mata reinkarnasi dari 6 alam, dengan kekuatan tempur 10 kali lipat, dia pasti penguburan langit reinkarnasi yang hebat, bonus semacam ini telah melampaui dia. Lalu bagaimana dengan batas suksesi darah, kekuatan tempurnya masih hancur. Dengan kata lain, dia adalah pecundang. Melihat Ye Chen lagi, rambut pirang berkibar, ki emas dan darah melonjak, terkait dengan aura pembunuh, menari dengan aura jahat, mata emas para dewa mekar dengan cahaya peri yang cerah, luka di sekujur tubuh disembuhkan, tulang suci yang patah disambung, dan darah suci yang mengalir kembali ke tubuh suci yang mendominasi seperti coran emas. Pemakaman langit reinkarnasi yang hebat, 10 kali kekuatan tempur, sungguh agung, dengan kekuatan yang begitu menakutkan, keyakinannya bahkan lebih tak terkalahkan. Dia harus berterima kasih kepada ular itu, karena penindasan batas Sueji, mata reinkarnasi dibuka, dan kebangkitan pemakaman langit reinkarnasi besar di langit memberinya 10 kali kekuatan tempur. Aku tidak percaya. Ular itu meraung, dengan marah menyebutkan asalnya, dan mengumpulkan Taoisme di telapak-telapak tangannya, satu telapak tangan seberat gunung. Percaya atau tidak, tidak masalah. Ye Chen mendengus dingin, dan langsung pergi ke langit, dengan segala macam berkah dan kekuatan tempur 10 kali lipat. Satu pukulan, dominasi yang tak tertandingi, meledak menembus langit biru abadi. Telapak tangan ular itu menjadi sangat rapuh, tak terbendung, dan meledak tiba-tiba. Bahkan jika itu dia, darahnya akan memercik ke langit, dan darahnya terus membatasi batas, dan dia juga sulit untuk mengalahkan pemakaman langit reinkarnasi besar. Bunuh! Ular itu meraung dengan marah, tubuhnya pulih seketika, dan memanggil lautan darah iblis, menyapu langit, seperti tirai hitam yang menutupi langit dan menelan Ye Chen. Itu adalah iblis asli, menyatu dengan kekuatan darahnya, dingin, sangat berat, dan menghancurkan kehampaan. Ye Chen kuat, telapak tangannya seperti pisau ajaib, dia menebas sungai peri yang cerah dengan satu telapak tangan, memotong lautan darah iblis, dan kemudian membanting tangan prasasti, dan mengayunkan ular itu dari langit. Sutian pingsan di bawah tekanan, dan ular itu menghentikan sosoknya, meski tidak ada bekas luka, wajahnya seganas iblis. Orang ini menjadi gila, dia mengukir pola ilahi di antara alisnya, dan membuka kunci metode terlarang dalam keadaan batas penerus darah, dia sekali lagi meningkatkan kekuatan tempurnya terlalu jauh. Aku berkata, aku ingin menggantung kepalamu di titik tertinggi di langit berbintang. Ye Chen berteriak keras, dan menginjak lautan emas para dewa, kata-katanya bergema di langit, dengan keagungan tertinggi. Kalau begitu datanglah. Ular itu meraung, dengan wajah ganas, dan langsung membunuh Ye Chen. Lampu listrik di matanya tercabik-cabik, dan dia menembakkan guntur, mencoba membunuh tubuh asli Ye Chen. Ye Chen tidak takut, dan menghadapinya dengan kesedihan dewa, menghancurkan guntur. Dia menunjuk ke cahaya dewa tanpa urutan tertentu, dan membuat lubang berdarah di kepala ular. Darah menyembur tipis, yang sangat mencolok. Karena alasan ini, dia juga terluka parah, dan tulang suci yang terbelah beterbangan. Pertempuran yang menghancurkan dunia dimulai lagi, platform pertempuran rusak, dan keduanya tidak menempel pada platform pertempuran, bertarung ke langit. Melihat ke atas, keduanya seperti dua matahari, penuh dengan dewa, dan setiap kali bertabrakan, mereka akan runtuh. Fluktuasinya terlalu besar, dan penglihatan digariskan satu demi satu, mengandung keheningan, seolah-olah akhir dunia akan datang. Dapat dilihat bahwa Ye Chen, yang membuka pemakaman langit reinkarnasi besar, memiliki keunggulan mutlak, seperti dewa perang yang tak tertandingi. Ular itu mundur, dan bahkan dalam keadaan batas Sueji, sulit untuk menghentikan serangan Ye Chen. Dia diledakkan dari langit timur ke langit barat, dan dia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya. Pertempuran itu sangat tragis, dan gambarnya juga sangat menakutkan. Ye Chen berdarah, dan ular itu bahkan lebih buruk lagi, sering dipukuli. Jika bukan karena batas penerus darah, ular itu pasti sudah lama berubah menjadi segenggam abu. 10 kali kekuatan tempur tidak akan sesederhana yang dikatakan. Ye Chen tidak terkalahkan di dunia, ular yang dia kalahkan berubah menjadi seekor anjing. Serangan balik jadi Ye Chen membuat bakat Xuan Huang dan Dacu sangat bersemangat, mengangkat spanduk dan berteriak. Menurut postur ini, ular itu kemungkinan besar akan dipukuli hingga berdarah dan terus membatasi negara. Kaisar Qilin tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Sulit untuk mengatakannya. Kaisar Suzaku berkata dengan lembut, jika Ye Chen mundur dari keadaan pemakaman langit reinkarnasi besar terlebih dahulu, pemenangnya tetap seekor ular. Meskipun pemakaman langit reinkarnasi besar mendominasi, batas suksesi darah adalah juga sangat menakutkan. Taixu, ini jauh lebih baik daripada penguburan roda dan langit abadimu.
Zi meletakkan tangannya di tangannya dan melihat ke samping ke arah Jiang Taixu. Itu yang sebenarnya. Jiang Taixu menertawakan dirinya sendiri, penguburan surgawi dari reinkarnasi surgawi tidak sebanding dengan penguburan surgawi dari reinkarnasi surgawi. Di sisi lain, semua gadis mendongak, terpesona. Orang yang mereka cintai adalah dewa perang, pahlawan yang tak tertandingi. Hari ini, mereka ditakdirkan untuk menulis mitos lain. Si kecil, apakah kamu melihat itu? Dia adalah ayahmu. Xian memeluk si kecil dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ayah. Mata besar lelaki kecil itu berkibar, dia melihat ke langit, melihat sosok emas, hatinya yang lemah tersentuh, dan dia bertekad untuk menjadi orang seperti ayahnya. Sejujurnya, aku benar-benar ingin kembali ke dunia bawah. Bai Zi terbatuk datar. Bisakah kita, singkirkan dulu pisau dapur itu? Ming Jue meliriknya, tidak apa-apa mengganti pedang. Setelah Ming Jue mengatakan ini, Bai Zi tanpa sadar menurunkan matanya. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, dia terkejut ketika melihatnya, dan kemudian dia menyadari bahwa apa yang dia bawa sebenarnya adalah pisau dapur besar, dan setelah membawanya untuk waktu yang lama, banyak orang yang menatapnya. Memalukan, benar-benar memalukan, lelaki tampan itu begitu terpesona olehnya, dia mengeluarkan pisau dapur, tetapi dia bahkan tidak mengetahuinya. Begitu dia menyingkirkan pisau dapur, terjadi keributan besar. Pangeran ular dipukuli dan diubah menjadi ular sungguhan. Sejauh menyangkut tubuhnya, dia benar-benar monster kolosal, lebih besar dari Changlong, melingkar seperti gunung besar, matanya yang besar seperti dua lubang hitam, pencuri itu laki-laki. Ini sangat besar, jika direbus, bisa dimakan selama bertahun-tahun. Li Changsheng mengangkat kepalanya dan bergumam. Ketika para tetua mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa tidak melihatnya beberapa kali lagi, basis kultivasi ini tidak tinggi, tetapi hatinya cukup besar. Menelan, cacing kecil itu, menelan Laoki. Kaisar kera kecil itu berteriak dan mengutuk. Memang, Ye Chen ditelan, ular itu terlalu besar, di depan ular itu, dia hanyalah seekor belalang kecil. Seekor belalang kecil tertelan, tetapi tidak cukup bagi seseorang untuk menjejalkan giginya. Namun, para biksu dari seluruh dunia mengacungkan jempol pada Pangeran Ular, Andalah yang benar-benar menutup telepon, apakah Anda sudah gila? Bahkan berani menelan tubuh suci kuno. Benar saja, setelah menelan ular Ye Chen, rasanya sangat tidak nyaman, berguling-guling di kehampaan, melolong terus-menerus. Jika Anda makan sesuatu yang buruk, pria itu pasti akan makan sesuatu yang buruk. Sekelompok orang berbakat semuanya memiliki ekspresi yang berarti di wajah mereka. Dan hal yang ada di mulut mereka, tentu saja, adalah Ye Chen, yang sedang memegang pedang pembunuh saat ini, membuat masalah di perut ular, menebas jantung dan paru-parunya. Ular itu sengsara, dengan tubuh besar, lubang darah dilubangi dari dalam, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Orang-orang dari seluruh dunia merasa mual ketika mereka melihat foto-foto itu, belum lagi masuk dan melihatnya, hanya dengan melihatnya, itu menyakitkan. Ular itu benar-benar ingin memuntahkan Ye Chen, tapi Ye Chen benar-benar tidak cukup bermain, dia hanya tidak ingin keluar. Episode 1917 Membunuh untuk Kehidupan. Langit dan bumi menggelegar, semua karena ular itu, Ye Chen tidak bisa meludah, berguling-guling, menghancurkan langit. Itu juga berkat dia berada dalam kondisi batas Sueji, jika tidak, dia akan dibongkar oleh Ye Chen sejak lama. Ketika kamu membuka batas-batas Sueji, kamu dipukuli seperti burung, ular itu benar-benar terganggu. Xiao Lu mendecakkan lidahnya. Bukan karena dia terganggu, itu adalah tubuh suci kuno, itu terlalu kuat. Tian Suo menghela nafas, aku telah melihat sesuatu yang ganas, tapi aku belum pernah melihat yang sekuat ini. Itu bisa membunuh kaisar. Mereka semua kejam orang-orang di dunia. Jadi, bersamanya, selama sisa hidupku, kita semua sangat malu. Chen Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, arogansi cara pewarisan kaisar sangat redup karena yang tak tertandingi dewa perang. Rusak. Ketika mereka bertiga sedang berdiskusi, Su Tian mengeluarkan omelan lembut, lebih tepatnya, itu berasal dari perut ular. Ye Chen mengamuk, lubang berdarah keluar dari perut ular, dan terbang keluar seperti cahaya ilahi. Aku akan membunuhmu. Ular itu sangat marah, matanya meledak menjadi guntur. Kamu jauh sekali. Ye Chen mendengus dingin, membalikkan telapak tangannya dan menekan, separuh langit runtuh, dan ular itu juga ditekan ke dalam kehampaan, tubuh besar itu menghancurkan bumi dari lubang yang dalam, dan berbalik menjadi bentuk manusia lagi, seluruh orang itu berlumuran darah. Pada saat ini, dia tidak lagi dalam keadaan batas Sueji, ditutupi dengan bekas luka, dan kecepatan penyembuhannya sangat lambat.
Lidah ke segala arah dapat membuat orang berdarah dan terus membatasi keadaan, betapa sengitnya Ye Chen, dan betapa mendominasi tubuh suci itu. Ambil hidupmu. Ye Chen berteriak dengan keras, dan menebas Su Tian dengan pedang, yang merupakan pedang mematikan, untuk menghancurkan ular itu. Kamu tidak bisa membunuhku. Ular itu tersenyum ganas, dan sebelum pedang itu menyerang, pola ilahi kuno muncul di antara alisnya, menggabungkan metode teleportasi rahasia yang aneh. Hanya dalam sekejap, dia menghilang, dan tidak ada jejak yang ditemukan. Pedang Ye Chen tidak berhenti karena kepergiannya, dan memotong jurang yang dalam di tanah. Ibu, larilah. Kui Niu dan yang lainnya mengutuk. Mampu dengan bebas mengontrol batas Sueji, melarikan diri kali ini pasti akan menjadi bencana di masa depan. Nandi mengerutkan kening. Sayang sekali membiarkan dia melarikan diri. 4 arah terus mengutuk, dan itu hanya sedikit, benar-benar dirugikan. Klan prasejarah mendengus dingin, ular dikalahkan, dan mereka semua memimpin keluarga mereka sendiri dan mundur dari dunia ini. Ye Chen mengabaikannya, dan jatuh dari langit, terhuyung-huyung. Dia juga mundur dari pemakaman langit reinkarnasi besar. Meskipun dia menang, itu adalah kemenangan yang menghancurkan. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah bahwa batas suksesi darah terlalu kuat. Jika bukan karena pemakaman langit reinkarnasi besar, dia pasti akan melakukannya tidak menjadi lawan. Semua gadis datang satu demi satu, masing-masing menawarkan ramuan penyembuh. Ye Chen tersenyum lelah, dan membawa anaknya, ini adalah pertama kalinya dia memeluknya sejak anak itu lahir. Mata besar pria kecil itu jernih, dan dia juga menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu, lalu tersenyum, polos dan cemerlang. Siapa namamu? Mata Ye Chen penuh kelembutan. Kamu Fan, kata ibu, biarkan aku menjadi orang biasa. Suara lelaki kecil itu kekanak-kanakan dan kekanak-kanakan. Kata biasa, mata Jining Suang dipenuhi kabut, dia ingin anaknya menjadi biasa, bahkan jika dia manusia, dia tidak ingin dia menderita setiap hari dan dihukum oleh surga. Ye Chen menyentuh kepala si kecil, melihat petir hitam yang tampak menjulang di tubuhnya, hatinya seperti pisau yang terpotong. Menyentuh dan menyentuh, dia mengucapkan mantra untuk membuat si kecil tertidur lelap, dan di telapak tangannya, pusaran hitam terwujud, dan dia dengan ringan meletakkannya di atas si kecil. Apa yang dia lakukan kali ini jelas berusaha untuk menyerap momok anak itu kembali ke dalam dirinya, dan dialah yang akan menderita momok itu, jadi bagaimana dia bisa membiarkan anak itu menderita untuknya. Hanya saja keinginan itu indah, tapi kenyataannya kejam. Meskipun seni iblis menelan langit itu misterius, ia tidak bisa menelan momok surga. Guntur dan kilat dari surga pada anak itu ada di mana-mana, dan wajahnya penuh kesakitan saat dia tidur. Tidak ada gunanya. Jining Suang tersedak. Sejak anak itu lahir, dia mencoba banyak cara, tetapi dia tidak bisa menghilangkan momok pada anak itu, kecuali anak itu dibunuh. Ye Chen terdiam, matanya merah darah, tapi dia menolak untuk melepaskannya. Terlalu banyak tetua menyaksikan dan menghela nafas, memahami keadaan pikiran Ye Chen, sebagai seorang ayah, bagaimana dia bisa melihat anaknya menderita seperti ini. Tapi itu adalah kutukan Tuhan, dan tidak ada yang bisa melenyapkannya. Warisan Zongdi Dao, Kaisar Semu Zongfeng, tentara Kaisar Zongji Dao juga tidak berdaya melawan momok langit. Ye Chen memuntahkan darah dan wajahnya pucat, tetapi tangan yang berlumuran darah tidak mau meninggalkan tubuh anak itu, bahkan jika dia merusak fondasinya sendiri, selama dia bisa menyerap petir, dia tidak akan ragu. Anak terlalu banyak. Ye Chen, jangan coba-coba. Semua gadis mencoba membujuknya. Anakku, maafkan aku. Ye Chen menangis, tidak pernah merasa bahwa dia begitu tidak berguna, seperti sampah, yang membantai kaisar, tetapi bahkan tidak bisa menyelamatkan anak itu. Yao Qi, ambil nyawamu. Suasana di sini menyakitkan, teriakan pecah dari segala arah, dan kerumunan gelap berkumpul. Ada ratusan kekuatan, dan ada banyak agama dunia yang tersembunyi. Putra dewa mereka semua dipenggal oleh Jining Suang. Kali ini, ular itu melarikan diri, dan semuanya berakhir. Mereka ingin menemukan Jining Suang untuk mengambil nyawanya dan membalaskan dendam anak-anak mereka. Kamu juga sudah melihatnya, Yao Qi tidak punya pilihan selain melakukannya. Ibu peri Yao Qi berbisik pelan, sok suci yang perkasa. Bunuh orang untuk membayar nyawa mereka, dan lihat ibu peri, jangan hentikan aku. Seorang lelaki tua berambut ungu berkata dengan dingin, aku akan membunuhnya hari ini. Dengan kata-katanya, tidak kurang dari selusin. Sok Kaisar melangkah maju secara kolektif, menggunakan kekuatan ibu peri Yao Qi, juga merasakan tekanan. Namun, Yao Qi tidak berdaya, Chen Yi melangkah maju, adik dari permaisuri Yao Qi, tidak akan duduk diam. Dia naik, Xiaolu dan Tian Shuo juga melangkah maju.
Tidak hanya mereka, Kaisar Changlong, Kaisar Qilin dan Kaisar Suzaku juga ikut bergerak, pertempuran itu benar-benar besar. Orang-orang Dacu tidak dirugikan, terutama Baizi dan Mingjue, yang membawa beberapa tentara kekaisaran. Kedua belah pihak saling berhadapan, suasananya menindas, momentumnya terhubung satu sama lain, dan tanah bergemuruh, dan gangguan apapun dapat menyebabkan api perang membakar seluruh Xuan Huang Zongzu. Kamu, nenek moyang dari ratusan pasukan sangat marah. Sudah kubilang aku tidak punya pilihan selain mati. Kui Niu Huang mendengus dingin, tidak bisakah kita duduk dan berbicara saja? Berdiri dan berbicara tidak akan menyakiti punggungmu. Para leluhur berteriak dengan marah. Ini salahku. Senior menginginkan hidup Yao Qi, jadi ambillah, kata Jining Xuang datar. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena menunggu. Kamu kejam dan tanpa ampun. Itu masih lelaki tua berambut ungu, dengan cahaya dingin menempel di ujung jarinya, dan jari Zundi sudah cukup untuk membunuh Jining Xuang. Segera. Namun, pada saat ini, seseorang berdiri di depan Jining Xuang, Ye Chen, yang terlihat seperti dewa iblis. Ketika dia memblokirnya, lelaki tua berambut ungu itu mengerutkan kening. Meskipun Ye Chen kuat, dia hanya seorang raja suci yang belum melewati malapetaka. Yang dia takutkan adalah sekte langit di belakang Ye Chen. Kenapa kamu tidak melakukannya? Ye Chen menatap lelaki tua berambut ungu itu dengan tenang. Ini kami, keluhan dengan Yao Qi, dan tubuh suci, jangan ikut campur. Pria tua berambut ungu itu berkata dengan dingin. Dia adalah wanita saya dan ibu dari anak saya. Saya tidak mengganggu orang lain. Ye Chen melepas mantel berdarah itu. Siapa yang akan membayar nyawa anakku? Teriak lelaki tua berambut ungu itu, dan ratusan leluhur juga berteriak dengan marah. Kamu bisa tahu apa yang terjadi pada Sekte Surgawi Dacu 300 tahun yang lalu. Ye Chen berkata dengan datar, jika kamu tidak tahu, biarkan generasi muda memberitahumu bahwa invasi iblis surgawi berasal dari Dacu, dan itu untuk semua orang di 10.000 wilayah. Tuhan, membangun tembok besar merah, kamu, seluruh Xuan Huang, seluruh surga, dan seluruh alam semesta berutang nyawa padanya, dan siapa yang akan membayarnya untuk hidup ini? Kamu. Pria tua berambut ungu itu kehilangan kata-kata, dan dibuat terdiam oleh kata-kata Ye Chen, dan wajahnya yang tua pucat pasi. Bukan hanya dia tidak bisa berkata-kata, di dunia ini, tidak peduli para tetua atau junior, mereka semua tidak bisa berkata-kata, diam-diam malu, apa yang dikatakan Ye Chen benar, seluruh dunia berutang pada Dacu. Bayangkan saja, 300 tahun yang lalu, jika tidak ada Chu yang hebat yang bersumpah untuk menjaganya sampai mati, pasukan alam iblis surgawi mungkin akan meratakan langit. Dunia ini sangat sunyi, dan tidak ada yang dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya, itu adalah sejenis kebaikan yang menyelamatkan jiwa. Hari ini, sebagai Kaisar ke-10 dari Great Chu, saya menyatakan kepada semua surga di dunia bahwa jika Anda menyinggung dia, Anda akan menyinggung Ye Chen, dan jika Anda menyinggung Ye Chen, Anda akan menyinggung Great Chu saya. Anda akan menjadi dihukum jika kamu jauh. Kata-kata nyaring Ye Chen menghancurkan ketenangan dunia, dan itu sangat halus di langit. Kata ini, seperti guntur abadi, mengguncang seluruh dunia. Mereka yang hadir, tidak peduli junior di alam surga atau kaisar semu di puncak, semuanya tersentuh. Tidak ada yang berani meremehkan Kaisar Dacu, dan tidak ada yang berani meremehkan Kaisar Dacu. Di masa lalu, ketika Great Chu kembali, 9 Kaisar Great Chu memusnahkan 4 klan dalam kemarahan. Dalam pertempuran itu, tulang menjadi gunung dan darah mengalir ke sungai. Nama Chu Agung adalah mimpi buruk dan legenda, yang dipuji oleh dunia dan terukir dalam sejarah selamanya. Jining Xuang menangis, air mata mengalir di wajahnya, terisak tersedak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan menjadi musuh dunia untuknya. Meskipun, dia tahu bahwa Ye Chen melindunginya bukan karena namanya Jining Xuang, tetapi karena dia adalah ibu Ye Fan. Tetapi meskipun demikian, itu sudah cukup, tidak ada harapan yang berlebihan. Ye Chen berdiri diam, tubuhnya tidak pernah setinggi dan lurus seperti sekarang, seperti sebuah monumen yang tidak akan pernah runtuh. Baik itu intimidasi atau penculikan dengan kebaikan dan moralitas, hari ini dia akan menghidupi istri dan anak-anaknya. Bahkan jika, di bagian surga ini, dia harus menanggung keburukan abadi dan menjadikannya musuh dunia, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Ini adalah tugas yang harus dipenuhi oleh seorang suami dan ayah. Dunia kembali sunyi, dan mereka yang ingin membunuh Jining Xuang semuanya telah mati, belum lagi kebaikannya, hanya berbicara tentang Dacu, hanya mendengarkannya membuat orang gemetar. Dia berani memastikan bahwa jika orang-orang Dacu dipindahkan hari ini, mereka tidak layak besok, dan seluruh klan mereka akan berada dalam keadaan tidak tenang.
Mereka juga takut, dan takut mengikuti jejak para dewa dan monster. Ini bukan hanya satu orang, tetapi seluruh klan terlibat. Ibu, aku kesakitan. Wan Qian Ningji patah lagi, dari Xiao Yefan, dalam tidur nyenyak, memanggil ibu, dan dalam tidur nyenyak, menangis kesakitan. Anak itu tidak takut. Ji Ningsuang memeluknya erat-erat, air mata ibunya membasahi pakaiannya dan meresap ke dalam hatinya. Hati-hati, anak kami. Ye Chen meninggalkan pesan, dan dia naik ke langit dalam satu langkah, seperti cahaya keemasan yang terang, langsung menuju ke selatan, menyapu langit dengan aura pembunuh dan jahat. Nak, kemana kamu pergi? Melihat niat membunuh Ye Chen, Xiong Er berteriak, tetapi gagal mengejar. Tiansu. Suara dingin Ye Chen kembali dari luar langit, ketika seekor ular menyentuh sisikku, itu akan menghancurkan 9 klannya. Episode 1918 Ancaman. Satu kalimat surga, satu kalimat pemusnahan 9 klan, dan sekitarnya mendidih, tidak sulit menebak apa yang akan dilakukan Ye Chen, tubuh suci. Saat ini, tidak peduli pembudidaya Xuan Huang atau pembudidaya Dacu, mereka mengikuti satu demi satu, menguasai langit dan menutupi bumi, menguasai kegelapan. Di depan, Ye Chen sangat cepat, semakin dekat dia ke area terlarang Tiansu, semakin dingin aura pembunuhnya, dan semakin kuat aura jahatnya. Dia tidak mendarat sampai dia berada di depan langit, berdiri seperti patung, tidak mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan angin kencang meniup tubuhnya. Di belakangnya, para biksu Sifang juga datang, berdiri di atas langit dan menutupi bumi, tidak ada yang mengatakan apa-apa, mereka hanya menonton dengan tenang. Junior Ye Chen, aku telah bertemu dengan senior. Ye Chen menangkupkan tangannya dan melakukan penghormatan junior, kata-katanya datar. Namun, sepertinya tidak ada seorang pun di langit, dan tidak ada tanggapan terhadap etiket Ye Chen, semuanya sangat sunyi. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan perlahan menerima kesopanan, lalu mengangkat kakinya, melangkah ke seberang, dan melangkah ke langit di atas area terlarang Tiansu. Tindakannya membuat para biksu dari seluruh dunia gemetar, di mana langit, itu adalah area terlarang, tidak ada yang berani menyinggung. Di tahun-tahun tanpa akhir, Ye Chen harus menjadi orang pertama yang berani berdiri di atas langit, memandang dunia seperti seorang raja. Ye Chen, apakah aku memberimu wajah, turunlah. Ada gunung di langit, dan semua orang mengutuk. Ternyata ada orang di langit, kata Ye Chen sambil tersenyum, meski dia berkata begitu, dia tetap berdiri di langit. Beraninya kamu begitu membenci keagungan Tiansu. Raja Surgawi Tiansu terwujud, suaranya seperti guntur abadi. Aku, Ye Chen, bukan satu-satunya yang membenci keagungan langit. Kata Ye Chen, menjentikkan lengan bajunya, potongan-potongan batu giok tumpah, meledak di musim gugur, dan berubah menjadi gambar, yang dia kumpulkan di sepanjang cara perbuatan jahat ular. Raja Surga sedikit mengernyit, betapa pintarnya dia, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti gerakan Ye Chen, bahwa dia memimpin pasukannya. Prasejarah dan surga telah lama memiliki kesepakatan, dan generasi muda akan berjuang untuk supremasi. Kata-kata Ye Chen sangat halus, para tetua klan ular telah melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menciptakan bencana berdarah. Lalu apakah kamu mau? Raja Surga meliriknya. Ye Chen, kirim pasukan ke area terlarang untuk menghancurkan ular itu, kata Ye Chen dengan ringan. Bagaimana jika area terlarang tidak mau? Tian Wang berkata dengan acuh tak acuh. Yang senior hanya memaksa yang junior untuk menjadi gila, kata Ye Chen dengan tenang, memecahkan segel kesengsaraan surgawi. Langit dan bumi menjadi gelap, awan gelap tiba-tiba berkumpul, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan tekanan kursif tiba-tiba muncul, membuat jantung bergetar. Sialan! Kui Niu bersumpah dan hampir jatuh dari langit. Kesengsaraan surgawi. Para biksu dari seluruh dunia, dari Kaisar Zun hingga alam surga, semuanya berubah warna dan mundur tanpa sadar. Malapetaka tubuh suci begitu sombong, itu adalah hukuman para dewa di dunia, belum lagi biksu junior, bahkan para tetua pun ketakutan. Di masa lalu di wilayah selatan, Ye Chen melintasi malapetaka suci, dan membujuk keempat kaisar untuk menghukumnya. Ribuan orang dipotong, tulang mereka menjadi gunung, dan darah mereka mengalir ke sungai. Belum lama ini di gurun barat Xuan Huang, Ye Chen melewati kesengsaraan Raja Kuasi Sein dan menyebabkan hukuman ilahi dari 8 kaisar. Sekarang, Ye Chen menyebabkan bencana lain, dan pasti ada 16 kaisar. Hal yang paling mengejutkan bukanlah ini, tapi dia, yang sebenarnya memancing perampokan di langit, mencoba menarik area terlarang untuk menyeberangi perampokan. Kamu Chen, kamu gila. Dimi mengutuk dengan marah. Aku gila. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, makna generasi muda sudah jelas, baik mengirim pasukan ke area terlarang,
atau melalui kesengsaraan bersamaku, yang mana yang akan kamu pilih, senior? Apakah ini ancaman? Tiansu Tianwang, berkata Leng mendengus. Ya, ini adalah ancaman. Ye Chen mengangkat bahu, jadi, senior, jangan memaksa tubuh suci menjadi gila. Tahukah kamu bahwa ini adalah perang, dan orang-orang sia-sia untuk keinginan egois mereka sendiri? Nada Tianwang dingin. Sejak hari Ye Chen menginjakkan kaki di jalan, dia telah siap menanggung keburukan abadi. Ye Chen tersenyum jahat, dan matanya penuh dengan dewa-dewa tirani. Pertempuran ini bukan untuk orang biasa, tetapi untuk milikku. Nak, jika kamu menyentuhku dengan timbangan, aku akan menghukum 9 klannya. Aku tidak peduli dengan prosesnya, asalkan ada hasilnya, meski caranya tercela, meski jalan ini berlumuran darah dan tulang belulang makhluk hidup. Gila, kamu benar-benar gila. Omel bos. Aku menjadi gila. Kata-kata Ye Chen meraung, tetapi raungan dari jiwa, sepasang mata emas diwarnai merah oleh garis-garis merah, dan wajah itu juga ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Emosinya sangat tidak stabil, sehingga pertanda malapetaka semakin kuat, dan bisa jatuh kapan saja. Ye Chen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa area terlarang tidak berani menghancurkanmu? Teguran dingin ini datang dari Dong Huang, atau lebih tepatnya, dari api penyucian Dong Huang, dan Raja Api Penyucian yang berteriak dengan marah. Saat kata-kata itu jatuh, api penyucian dari kehancuran timur, Wang Chuan dari gurun barat, mata air kuning dari pegunungan utara, dan Belanda dari wilayah selatan semuanya memiliki kaisar Dao tertinggi Guang naik ke surga. Itu adalah senjata kekaisaran asli, jumlahnya tidak kurang dari 100, dan masing-masing penuh dengan prestise kekaisaran. Artinya, setidaknya ada 100 tentara kaisar ekstrim yang bersama-sama mengunci Ye Chen dan siap membunuhnya kapan saja. Semua orang di 4 arah gemetar, wajah mereka pucat, dengan barisan seperti itu, tidak ada yang bisa menahan eksekusi kecuali kaisar. Ini pertempuran besar. Ye Chen melihat sekeliling, tetapi tersenyum tipis, dan tidak ada jejak ketakutan di matanya. Jika kamu pergi sekarang, area terlarangku, biarkan masa lalu berlalu, jika tidak, kamu akan mati, kata Tiansu Tianwang dengan dingin. Kalau begitu mari kita coba. Senyum jahat Ye Chen sedikit lebih menyihir, lihat apakah kamu membunuhku terlebih dahulu di area terlarang, atau aku, dan meratakan langit ke tanah terlebih dahulu. Setelah berbicara, dia meringankan hukuman dewa. Segel, guntur yang sudah mengamuk, berkumpul sangat dekat, dan bisa dihancurkan kapan saja. Raja dari 5 area terlarang, wajahnya sangat jelek. Dia tahu bahwa Ye Chen adalah orang gila, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menjadi begitu gila. Mereka semua mengerti bahwa bahkan jika ada ratusan senjata kaisar terkunci, mereka tidak akan pernah bisa menangkap Ye Chen sedetik pun, karena Ye Chen memiliki mata reinkarnasi, dan jalan surga sudah cukup untuk menghindari pengetahuan kaisar. Justru karena kartu truf dan hukuman ilahi inilah Ye Chen memiliki modal untuk bernegosiasi dengan area terlarang. Suasananya sangat tertekan, dan jantung keempat penjuru berdetak kencang. Ye Chen adalah orang pertama yang berani mengancam area terlarang seperti ini. Orang-orang di Dacu juga tegang, dan 100 prajurit kaisar terkunci, dan jika mereka panik, mereka mungkin akan tertangkap dalam hitungan detik. Ye Chen, jangan lakukan ini. Suara gadis-gadis itu menangis, dan penampilan Ye Chen saat ini membuat mereka takut. Jangan main-main. Tepat ketika area terlarang berada dalam dilema, kutukan keras terdengar, dan itu datang dari langit ketiadaan. Langit meledak, dan ratusan sosok terwujud, semuanya adalah Kaisar Zun jika dilihat lebih dekat, bukankah 9 kaisar dan yang lainnya? Omelan itu datang dari Raja Manusia, itu tidak dimaksudkan sebagai lelucon, tetapi keagungan yang nyata, jiwa Kaisar Manusia yang tersisa tahu bahwa area terlarang itu ada hubungannya dengan itu, jadi tidak boleh ada kesalahan. Melihat kedatangan 9 kaisar, wajah Raja Daerah Terlarang menjadi gelap. Saya benar-benar meremehkan sifat kencing Dacu. Anda mengancamnya sebelumnya, tapi sekarang Ye Chen, yang tidak mempermainkan emosinya. Sialan, zona terlarang Xuan Huang saya sangat tidak masuk akal. Kaisar 9 Cu besar sangat imut, mereka semua terlihat seperti tidak ada yang terjadi pada mereka, jadi aku akan membenci kalian, persetan. Ye Chen, jangan pindahkan kesengsaraan surgawi. Dong Huang Taixin mendengus dingin. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dibicarakan, keluar dulu. Orang tua itu juga memanggil, dia ada di sini untuk menonton pertempuran, siapa yang mengira ketika dia pertama kali tiba di Xuan Huang, dia akan melihat pemandangan tanpa hukum ini, itu benar-benar menakutkan. Jika tidak ada pasukan di area terlarang, aku tidak akan pergi. Ye Chen juga cukup kesal, dan hanya berdiri di sana tanpa bergerak.
Wajah 5 Raja Surga menjadi lebih gelap, dan mereka sangat marah sehingga seluruh tubuh mereka terluka. Ye Chen tidak bergerak, dan dia tidak berani bergerak dengan gegabah di area terlarang. Mereka mengetahuinya, jadi mereka tidak bisa memprovokasi Ye Chen. Dia adalah bom waktu, jenis yang meledak pada sentuhan pertama. Apa yang terjadi? Yan Huang bertanya, pertanyaannya juga merupakan pertanyaan dari kuasi Kaisar Chu besar. Ye Chen tidak akan melawan 5 area terlarang tanpa alasan. Pangeran Ular, dia menangkap anak Ye Chen sebagai ancaman. Ye Chen meminta bantuan zona terlarang karena dia ingin membunuh klan ular. Tentara. Jadi, kita baru saja di bar, siap bertarung. Bakat Dacu, berkicau, memberitahu saya apa yang terjadi, sederhana dan jelas. Kaisar Semu dari Great Chu mengetahuinya dengan baik, mereka saling memandang, secara kolektif pada Little Ye Fan, dan kemudian pada Ye Chen. Kemudian, tidak ada lagi, ratusan kuasi kaisar semuanya mengangkat tangan, dan masing-masing dari mereka berdiri dengan rapi, tetapi tidak ada yang berbicara, dan mereka tidak siap untuk berbicara. Apakah ini akhirnya? Tian Zudimi menggerakkan sudut mulutnya, aku memintamu untuk membujuk pertarungan, tetapi untuk mengatakan sesuatu. Melihat ke arah Tian Wang lagi, wajahnya sudah benar-benar gelap. Dengan kata lain, dia adalah Raja Surga yang paling mengenal Dacu, dan Dacu adalah kencing, mencoba membujuknya untuk bertarung. Masih ingin mereka membujukmu untuk bertarung. Alangkah baiknya tidak menambahkan bahan bakar ke api. Hei, sayang sekali anak itu diikat sebagai ancaman. Bukan masalah besar membiarkan siapapun pergi. Raja Rakyat menghela nafas terus-menerus. Jika saya sudah meledak, saya tidak akan menggiling dan berkicau. Tian Lao membenamkan kepalanya, memegang manik-manik di tangannya, dan menggosoknya dengan kuat. Aku hanya tidak mengerti orang yang selalu menakuti anak-anak dengan tentara kaisar, dan tidak memiliki kualitas. Di Lao mengerutkan bibirnya, jika ini di Dacu kita, dia akan ditendang sampai mati 800 kali. Kaisar Semu Dacu. Mereka semua romantis, mereka tidak pergi kemana-mana, mereka hanya berdiri di gerbang Tianshu, mereka melakukan segalanya. Seperti kaisar, mereka semua membawa kendi anggur dan minum dengan santai. Seperti para jenderal mengasah pisau mereka, kecemerlangan mereka bersinar. Misalnya, Dong Huang Taixin, dan kelompok Zundi perempuan Yue Huang, semuanya memegang cermin kecil, masing-masing menyisir rambut. Apa? Para biksu di segala arah juga menggerakkan mulut mereka. Ini bukan untuk membujuk Anda untuk bertarung. Ini tidak masuk akal. Sifat kencing orang Chu benar-benar membuka mata mereka hari ini. Akan melihat Tian Wang lagi, tidak hanya wajahnya yang hitam, tetapi dia juga menutupi dadanya, seteguk darah tua yang menyeduh, dia tidak tahu apakah akan memuntahkannya atau menelannya, dia menyimpannya di mulutnya. Baru saja, Ye Chen adalah satu-satunya yang mengancam zona terlarang, tapi sekarang bagus, tua dan muda telah bergabung bersama. Dengan postur seperti ini, jika tidak ada pasukan di area terlarang, mereka tidak siap untuk pergi, tetapi masih di sini untuk menyaksikan Ye Chen melewati bencana. Berbicara tentang kesengsaraan surgawi, Tian Zudimi mengangkat wajah tuanya dan menatap ke langit, malapetaka Ye Chen akan datang. Bukan apa-apa untuk melewati kesengsaraan dengan ekaristi, tetapi jika Tianshu juga dimasukkan, gerakan, pemandangan, dan pemandangannya tidak akan sebesar biasanya, dan Tianshu benar-benar akan dicincang menjadi abu. Baik. Tianshu Tianwang mendengus dingin, dan akhirnya melepaskan, kirim pasukan di area terlarang, dan tunggu 100 tentara kaisar. Benar. Semuanya, apakah mereka sedang minum, berbicara omong kosong, atau menggoda dengan gadis-gadis, semua melihat area terlarang Tianshu secara kolektif. Pada saat yang sama, Ye Chen juga melakukan kekuatan gaib melawan langit, menyegel bencana yang akan datang lagi. Episode 1919, Tanah Leluhur Ular. Namun, di area terlarang Tianshu, 20 lampu dewa terbang keluar, begitu pula api penyucian, Belanda, mata air kuning, dan Wang Chuan. Untuk setiap area terlarang, 20 lampu dewa terbang. Itu semua adalah prajurit kaisar dengan cara ekstrim, bersinar dengan cahaya kaisar dengan cara ekstrim, berkembang dengan kekuatan kaisar dengan cara ekstrim, dikelilingi oleh hukum cara kaisar. Langit dan bumi meledak, runtuh inci demi inci, dan meledak inci demi inci, seolah-olah mereka tidak tahan dengan paksaan dari 100 tentara kaisar. Luar biasa. Qiangzi menyeringai, kecuali waktu Liu Dao, ini adalah pertama kalinya orang tua ini melihat zona terlarang mengempis. Para prajurit kaisar. Mereka adalah prajurit kaisar. Ada lebih dari 100 prajurit kaisar. Orang tua Zundi juga mendecakkan lidahnya. Setelah menghitung jariku, lelaki tua ini masih bisa berpura-pura. Terlalu banyak senior tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara yang dalam.
Yang tua sulit diatur, yang muda memiliki temperamen yang besar, dan adat istiadat rakyat Dacu sangat keras. Banyak warisan cara kaisar juga memiliki tampilan yang bermakna. Di tengah ribuan diskusi, Ye Chen telah melangkah keluar dari langit, menyatu dengan pedang kaisar merah, dan auranya mencengangkan. Seperti dia, kaisar semu seperti kaisar, jenderal, Dewi Kunlun, dewa pedang surga, dewa pedang anggur, dan dewa alkimia juga telah mengintegrasikan tentara kaisar, dan aura mereka lebih kuat dari yang lain. Ular itu akan dimusnahkan. Seorang lelaki tua membelai janggutnya. Tidak ada yang membantah pernyataan ini, sekuat apapun ular prasejarah itu, hanya ada satu kekuatan, dan hanya ada satu prajurit kaisar, bagaimana bisa menghentikan serangan ratusan kaisar semu dan ratusan prajurit kaisar? Lalu, inilah pertanyaannya, di mana leluhur ular, apakah mereka tahu? Banyak orang menyentuh dagunya. Apakah kamu tahu? Para kaisar semu dari Great Chu, yang semuanya siap untuk pergi, memandang raja secara serempak, berharap dia tahu. Aku sudah menghitungnya, tapi aku belum menemukan jawabannya. Ren Wang terbatuk datar. Dengan baik. Dengan kalimat ini, kaisar semu Great Chu merasa malu, dan mereka akan mulai, tetapi mereka tidak tahu di mana rumah ular itu. Aku tahu. Ye Chen berkata, ada jejak yang kutanam pada ular itu, jadi tidak sulit menemukannya. Dengan kata-kata itu, mata para biksu dari segala arah penuh dengan makna yang dalam. Pada saat ini, mereka curiga bahwa Ye Chen sengaja membiarkan ular itu pergi, dan tujuannya adalah menggunakan tubuh ular itu untuk menemukan tanah leluhur ular itu, dan kemudian langsung menghancurkan seluruh klan. Ayo, cepat. Ming Jue telah mengorbankan gerbang domain. Ye Chen adalah orang pertama yang masuk, menyerahkan arahan umum kepada Ming Jue, dan kaisar semu dari Great Chu tidak dalam urutan tertentu, dengan momentum yang kuat. Ketika yang lain pergi, mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi Raja Manusia berkata kepada Tiansu sebelum pergi, sampai jumpa lagi. Itu disemprotkan, dan dimanipulasi oleh Dacu, kemarahan menyebabkan luka dalam, jadi sangat dirugikan. Cih. Raja Manusia tidak menganggapnya serius, berbalik dan menghilang. Cepat, lanjutkan. Banyak tetua dengan kekuatan gaib yang hebat juga dikorbankan ke gerbang domain. Mereka tidak tahu kemana Ming Jue akan berteleportasi, tetapi mereka masih tahu arah umumnya. Dunia besar kosong sesaat, dan mereka semua berlari untuk menyaksikan pertempuran. Ada orang prasejarah yang akan dimusnahkan, dan pertempuran ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Di lorong ruang, orang-orang Dacu berdiri di sana, sangat bersemangat, mata mereka bersinar karena kedinginan, dan semua orang membunuh dan kedinginan. Di antara mereka, selalu ada beberapa orang yang berlarian di tengah keramaian, dengan dua dahi bersinar terang. Kedua orang itu, tentu saja, adalah satu naga dan 5 naga. Apa yang mereka sibuk? Secara alami, satu persatu untuk mengidentifikasi prajurit kaisar, 100 prajurit kaisar terlihat satu persatu. Pada akhirnya, kedua orang ini berhenti, dan sangat pasti bahwa tentara kekaisaran di area terlarang bukan milik Xuan Huang 130 kaisar. Di sini, semua kaisar Zun mengepung Ye Chen, dan Ye Chen memeluk Ye Fan, menatap para senior dengan harapan. Bagaimana mungkin itu adalah tubuh hukuman ilahi? Ren Wang mengerutkan kening, menatap Ye Chen, dan kemudian ke Jining Suang. Aku juga dikutuk oleh surga. Jining Suang tersenyum pedih. Tidak heran. Para kaisar semu mengerti bahwa orang yang telah dikutuk oleh surga sangat jarang, dan kemungkinan 2 orang yang telah dikutuk oleh surga untuk menikah hampir nol, dan Dacu yang menyusul. Anak yang malang. Kaisar Bulan dengan lembut membelai Ye Fan, kamu masih sangat muda, kamu akan menderita cambuk Tuhan. Senior, ada cara untuk mentransfer cambuk dari anak itu kepadaku. Ye Chen adalah penuh dengan harapan. Jangan katakan aku akan menunggu, bahkan jika kaisar masih hidup, dia tidak bisa melakukannya. Raja Manusia segera melambaikan tangannya, dibatasi oleh hukum. Mendengar ini, hati Ye Chen langsung menjadi dingin, dan kaisar tidak bisa melakukannya. Siapa yang bisa melakukannya? Rasa bersalah memenuhi hati Ye Chen, dan hutangnya kepada anak itu seperti pisau baja tajam yang menusuk jantungnya. Zundi menghela nafas, mengetahui keadaan pikiran Ye Chen saat ini. Atau mungkin, rasa bersalah itulah yang membuat Ye Chen tidak dapat mentolerir anak itu dan menderita sedikit pun luka. Sama seperti kali ini, untuk menghancurkan ular, dia lari ke Tiansu, dan dia tidak ragu untuk mengancam kesengsaraan surgawi untuk memaksa tentara kaisar keluar dari area terlarang. Ini orang gila, demi anak itu, dia bisa melakukan segala macam hal gila, bahkan jika dia melakukannya dengan cara apapun. Saya akan melakukan penelitian tentang masalah ini ketika saya kembali. Raja Manusia melihat ke kerumunan,
saya mendengar dari Anda bahwa pangeran suku ular dapat dengan bebas mengontrol batas suksesi darah. Apakah itu benar? Itu masih salah, benar-benar mendominasi. Si Eyundao, hampir abadi, hampir membunuh Ye Chen. Itu benar-benar luar biasa, sangat aneh. Kaisar Yan mengerutkan kening, tidak pernah ada preseden seperti itu. Semua kuasi kaisar juga merenungkan, betapa sulitnya membuka batas Sueji, belum lagi betapa menakutkannya untuk mengontrol dengan bebas. Sambil bingung, semua orang tidak bisa tidak terkejut oleh Ye Chen, sungguh ganas bisa mengalahkan ular hingga berdarah hingga batasnya. Semua yang bukan kuasi kaisar dan tentara Tao Wuji masuk. Di sini, Tian Lao mengorbankan tungku tembaga, kita akan bertarung nanti, aku tidak punya waktu untuk melindungimu. Benar, apa yang akan diperangi adalah ular, udang kecil ini tidak setingkat kaisar, dan kedua, mereka tidak memiliki tentara kaisar yang ekstrim. Jika ini terpengaruh, itu akan benar-benar tidak masuk akal. 4 orang seperti Ye Chen, Chu Xuan, Ming Jue, dan Bai Zi semuanya bertanggung jawab atas tentara kaisar, jadi mereka bukan termasuk orang-orang ini. Ruang di dalam tungku tembaga sangat besar, sepertinya tidak digunakan untuk berkelahi, tetapi untuk menahan orang. Aku sangat tampan, kamu tidak perlu masuk. Xiong Er menyisir rambutnya, merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan berkualitas tinggi. Kamu yang paling gemuk, dan sialnya kamu yang paling lemah. Teriak lelaki tua itu, dan segera melambaikan tangannya, mengambil Xiong Er, dan memasukkannya ke dalam tungku tembaga. Aku meminjam senjata kekaisaran ini darimu. Chu Xuan tersenyum lembut, dan melebur senjata kekaisaran Yurui ke dalam tubuh Jining Xuang, pangeran klan. Terima kasih. Jining Xuang tersenyum dan tidak menolak, tetapi matanya yang jernih bersinar dengan cahaya dingin. Sebagai seorang ibu, hari ini dia ingin mencari keadilan untuk anaknya. Saat berbicara, gerbang domain telah mencapai puncaknya, dan semua orang melangkah keluar. Pada saat yang sama, Bai Zi berkorban ke gerbang domain dan terus berteleportasi. Tanah leluhur ular sangat tersembunyi di langit berbintang yang jauh. Bahkan Raja Manusia tidak dapat dihitung, dan setiap orang memiliki alasan untuk percaya bahwa klan ular ditutupi oleh Dao Kaisar, dan jejak mereka dihapus. Dengan cara ini, tidak kurang dari 100 kali teleportasi, untuk mencapai langit berbintang. Sepotong langit berbintang ini dalam dan luas, tetapi juga sangat gelap, tanpa cahaya bintang, dan kabut tebal ada banyak bintang kuno dengan ukuran berbeda, dan ada banyak bintang dan meteorit yang pecah, tetapi semuanya mati dan diam, dan tidak ada jejak kehidupan. Apa yang bisa dilihat di mana-mana adalah pasir apung, mengembara dan melayang, membawa perubahan dari perubahan kuno, mengalir ke kedalaman langit berbintang. Kaisar Zun melihat sekeliling, dan di langit berbintang ini, seolah-olah mereka telah datang ke kuburan kuno tempat dewa-dewa kuno dimakamkan. Saya pernah ke langit berbintang ini sebelumnya. Kaisar Chen berkata, ada kekuatan misterius yang menyelimutinya, yang mengganggu pikiran orang. Dari sudut pandang ini, itu harus menjadi kekuatan jalan kaisar, yaitu sangat menakutkan. Xuan Huang merenung, aku juga pernah ke sini sebelumnya. Aneh di tempat terbuka dan dalam kegelapan, pasti ada alam semesta. Apakah kamu yakin itu ada di sini? Semua kuasi kaisar memandang Ye Chen. Ye Chen menutup matanya, dan diam-diam merasakan jejak itu, dia sangat yakin bahwa itu ada di langit berbintang ini, dan tidak ada kesalahan. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya, membuka mata reinkarnasinya, mengamati langit berbintang, dan menyingkirkan ilusi dan kebingungan. Tiba-tiba, dia mengepalkan pedang kaisar dengan erat, melompat dalam satu langkah, dan memotong sebuah galaksi di depan langit berbintang yang kosong. Dalam kegelapan, pedang kaisar menghadapi perlawanan yang sangat menakutkan, bahkan dia juga terkejut dan mundur, dan tulang lengannya meledak. Pola susunan Dao Kaisar. Raja Manusia menyipitkan matanya, mengungkapkan petunjuk bahwa tanah leluhur klan ular memang dilindungi oleh Dao Kaisar. Siapa yang mengganggu tanah leluhurku? Teriakan marah datang dari langit berbintang yang hampa, suaranya seperti guntur, agung dan dingin. Episode 1920 Tubuh Kaisar Pertama. Itu tersembunyi cukup dalam. Semua kuasi kaisar mendengus serempak, dan ratusan tentara kaisar gemetar, tergantung di langit berbintang bersama-sama, cahaya kaisar bersinar di mana-mana, kekuatan kaisar terjalin, dan hukum menari bersama. Dalam sekejap, cahaya kaisar emas memadat, dan kekuatannya bisa dikatakan menghancurkan langit dan bumi, meledakkan celah besar di langit berbintang yang kosong, yang panjangnya puluhan ribu kaki. Segera, udara prasejarah melonjak seperti laut, dengan kekuatan seorang kaisar, menyebar ke seluruh dunia, helai demi helai, semuanya seberat gunung, dan langit berbintang yang hancur bergemuruh.
Melalui celah besar itu, Kaisar Zun dapat dengan jelas melihat sebidang tanah tandus, luas dan tak terbatas, dengan gunung-gunung besar dan puncak-puncak besar, sungai Yangtze dan sungai besar mengalir di atasnya, ada gurun, dataran, dan hutan yang sunyi. Benar-benar negeri dongeng abadi cahaya surgawi memancarkan kemegahan, dan kekuatan spiritualnya sangat kuat. Itu adalah tanah leluhur ular berdasarkan cara Kaisar, alam luar angkasa yang luas dibuka, tersembunyi di langit berbintang ini. Meski jaraknya masih jauh, ular yang lebih besar dari naga biru masih bisa dilihat, membumbung tinggi di langit, melayang di awan, menyemburkan api dan guntur. Apakah ini sarang ular legendaris? Xie Yun bersandar pada mulut tungku, menatap tanah leluhur ular dengan mata bulat. Suku ular prasejarah, pasti ada banyak harta di dalamnya. Mata kecil Xiong Er berbinar, menunggu untuk membersihkan medan perang. Amitabha, minggir. Long Wulong mencondongkan tubuh ke depan, yang satu mendorong Xie Yun menjauh, yang lain mendorong Xiong Er menjauh, melihat tanah leluhur ular itu, matanya cerah. Bagaimana mungkin? Terkejut datang dari nenek moyang ular. Itu adalah nenek moyang ular. Melihat dunia luar, matanya menonjol dan pupilnya menyempit. Meskipun tidak banyak orang yang menyerang ular itu, mereka hampir semuanya adalah kuasi kaisar. Dan, semuanya memiliki prajurit kaisar. Tidak hanya dia terkejut, tetapi seluruh klan ular juga terkejut. Ratusan kaisar semu puncak dan ratusan tentara kaisar ekstrim membentuk barisan sedemikian rupa sehingga mereka dapat menghancurkan ular dan menghancurkan 9 klannya. Kamu Chen. Pangeran klan ular melihat Ye Chen, wajahnya pucat, tidak sulit membayangkan mengapa dia datang ke sini. Ini dari Great Chu. Semua kuasi kaisar dari klan ular mendengus dingin. Mereka mengenali 9 kaisar dari Great Chu dan Dong Huang Taixin. Masalahku, ular, menipu orang terlalu banyak. Leluhur ular melangkah ke langit, dengan tentara kaisar tergantung di kepalanya, memelototi sisi ini. Terlalu banyak penipuan. Ye Chen memarahi dengan dingin, matanya menatap dingin, jika kamu menculik anakku, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu terlalu banyak menipu, dan jika kamu membantai makhlukku dari surga, mengapa tidak Anda mengatakan bahwa Anda terlalu banyak menipu? Menyiksa diri sendiri, tidak bisa hidup. Kata-kata Dong Huang Taixin dingin dan penuh keagungan. Apakah kamu benar-benar akan mati selamanya? Patriark ular berteriak dengan marah, tidak berani ceroboh, dan segera menghidupkan kembali Kaisar Bing Diwei. Juga dihidupkan kembali bersama adalah arai dao Kaisar klan ular. Melihat dari kejauhan, pola Kaisar kuno di seluruh langit tampaknya tersembunyi, dan 4 berkas cahaya tebal membubung ke langit, berdiri di udara, berkumpul untuk membentuk penghalang pelindung jalan Kaisar, menutupi klan ular. Jika kamu menyinggung Chu yang agung, kamu akan dihukum bahkan jika kamu berada jauh. Kaisar Chu berteriak keras, dan kata-kata nyaring mengguncang alam semesta yang luas dan langit berbintang. Ketika kata-kata itu jatuh, ratusan senjata kaisar meraung bersama, dan cahaya kaisar kedua berkumpul, seperti pedang penghancur dunia, menebas tanah leluhur klan ular. Namun, pedang penghancur dunia ini gagal menembus penghalang pelindung klan ular, dan kaisar semu juga mundur karena terkejut. Ini tidak bisa dipatahkan. Mau tak mau Di Lao berseru, kombinasi ratusan senjata kaisar bisa dikatakan menghancurkan dunia. Apakah penghalang pelindung klan ular begitu sombong? Tian Lao juga gemetar, tanpa diduga mampu menahan 100 tentara kaisar. Berdasarkan jalan kaisar, dan diberkati dengan lingkaran sihir tingkat kaisar, ular itu menjaga penghalang, yang cukup kuat untuk menahan ratusan tentara kaisar. Yan Huang merenung, dan juga terkejut. Latar belakang klan prasejarah benar-benar dalam dan menakutkan. Dewa Jenderal Tianjiu menghela nafas, ini benar-benar membuka mata. Bagaimana mungkin? Ye Chen mengerutkan kening, matanya hampir menyempit, dan menyingkir ular itu delusi. Pada saat reinkarnasi, dia telah melihat lebih dari semua kaisar semu. Ketika semua orang berbicara, langit berbintang bergetar hebat. Kemudian, gelombang kekuatan kekaisaran yang ekstrim yang membuat dunia bergetar, menyembur keluar dari tanah leluhur ular, dan menyebar tanpa batas ke tepi alam semesta kemanapun ia lewat, langit berbintang runtuh sepotong demi sepotong. Kaisar. Semua orang terkejut, kekuatan kekaisaran ekstrim semacam itu berasal dari seorang kaisar sejati, dan tidak dapat ditiru oleh senjata seorang kaisar. Itu bukan kaisar, itu tubuh kaisar, kata Ye Chen segera, menatap tanah leluhur ular dengan mata cerah. Namun di tanah leluhur ular, ada sebuah altar kuno yang menjulang dari tanah, dan seseorang dengan mata tertutup duduk bersila di atasnya, seluruh tubuhnya tertutup debu, perubahan dan kekunoan. Orang mati itu membuat dunia bergetar karena paksaan, meskipun dia telah meninggal, masih ada penglihatan kematian di sekitarnya, dan hukum jalan kaisar terbang, menghancurkan dunia.
Semua kaisar semu baik-baik saja, tetapi para junior yang tidak dilindungi oleh tentara kaisar dapat melihat mata mereka berdarah, dan lautan dewa juga berdengung, karena aura orang itu terlalu menakutkan. Tubuh kaisar ular. Semua kuasi kaisar mengerutkan kening. Lebih tepatnya, itu adalah tubuh kaisar pertama dari kaisar ular. Long Wu dan Long Yi menggenggam mulut tripod, melolong keras. Tubuh kaisar pertama. Semua kaisar semu terkejut, maksudmu, kaisar ular. Menjalani kehidupan kedua. Itu adalah rahasia abadi, dan sedikit orang-orang di generasi selanjutnya mengetahuinya. Saya selalu berpikir bahwa hanya Dewi Kunlun dan Kaisar Yan yang menjalani kehidupan kedua, yang tidak terpikirkan. Sebenarnya menjalani kehidupan kedua. Kaisar Xuan menghela nafas. Aku juga terkejut. Dong Huang Taixin mengerutkan kening, tahu betapa sulitnya menjalani kehidupan kedua. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Raja manusia memarahi dengan wajah gelap, dan semua kaisar semu juga berlarian dalam garis hitam, ingin mengalahkan kedua orang ini. Kita hanyalah sisa-sisa jiwa, ingatan itu baru saja terbangun. Long Wu dan Long Yi merentangkan tangan dan mengangkat bahu. Hidup dua masa hidup, dan dua masa hidup adalah kaisar. Apakah itu berarti klan ular pernah memiliki dua kaisar? Tentang kehidupan kedua. Long Yi berkata, yang disebut kehidupan kedua seperti ular yang melepaskan kulitnya, seperti Nirwana Phoenix. Tidak ada yang namanya kaisar ular atau kaisar ular. Jalani satu kehidupan lagi, tetapi umur kehidupan kedua akan lebih pendek dari kehidupan pertama, jika Anda bersikeras pada perbedaannya, itu akan menjadi kaisar tambahan. Maka kaisar ular, ini benar-benar berbakat. Ming Jue menyeringai, hidup begitu lama, berapa banyak orang yang mati. Berapa banyak orang di puncak kaisar semu yang putus asa, yang bisa menjadi kaisar di bawah tekanan kaisar besar seperti dia. Prajurit, kamu masih memiliki tubuh seorang kaisar. Orang-orang dari Dacu mendecakkan lidah mereka. Menggunakan cara kaisar sebagai fondasi, itu diberkati dengan lingkaran sihir tingkat kaisar, dan memiliki tubuh kaisar, yang mengontrol pola formasi, dan ular menjaga pesona. Aneh jika tidak kuat. Kaisar juga menghela nafas. Apa yang kamu takutkan? Kami memiliki ratusan tentara kaisar, dan mereka akan membunuhnya. Bakat Dacu melompat setinggi 3 kaki, berteriak, mengutuk, sangat bersemangat. Kaisar Zun diam, semua melirik ke arah kelompok bakat. Bagaimana dengan bermain? Itu adalah tubuh kaisar, tubuh tingkat kaisar, bagaimana bisa dibandingkan dengan tentara kaisar, jika tubuh kaisar ditekan, mungkin itu akan melahirkan kebijaksanaan kaisar ular. Tidak menyombongkan diri. Jika tubuh seorang kaisar menghasilkan kewarasan, orang-orang yang hadir, bahkan jika mereka berada di puncak kaisar semu, bahkan jika mereka dilindungi oleh tentara kaisar, kebanyakan dari mereka akan dibunuh oleh tubuh kaisar itu. Jika mereka telah membantai. Kaisar 9 kaisar dan jenderal ilahi yang ada di dalam tubuh juga mengerutkan kening, mengetahui bahwa tubuh kaisar itu mengerikan. Saat itu, mereka adalah tubuh kaisar yang membantai kaisar iblis surgawi, tetapi kaisar iblis surgawi pada saat itu waktu bukanlah kaisar yang sempurna. Meskipun tubuh kaisar dia memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan kaisar iblis surgawi sendiri, tetapi masih ada celah, dan persepsi Dao juga berbeda. Yang terpenting adalah, kaisar dari alam iblis surgawi ditekan di semua surga, bahkan kaisar Wuk tidak terkecuali. Dengan kata lain, kaisar agung dari alam iblis surgawi datang ke surga dan alam segudang, dan sejak awal, dia belum dapat menunjukkan kekuatan tempur puncaknya. Kaisar yang sama, kaisar agung alam iblis surgawi yang datang dari surga akan lebih lemah dari kaisar asli surga. Demikian pula, jika kaisar agung surga pergi ke alam iblis surgawi, dia juga akan ditekan. Justru karena inilah mereka dapat menentang langit dan membunuh tubuh kaisar. Bayangkan saja, jika kaisar iblis surgawi adalah kaisar yang sempurna di masa lalu, dan dia tidak ditekan oleh surga, merekalah yang harus dihancurkan, dan kaisar telah melampaui Dao. Tubuh kaisar tidak menakutkan, yang menakutkan adalah tubuh kaisar melahirkan kecerdasan, dan tubuh kaisar yang melahirkan kecerdasan bisa disebut setengah kaisar. Setengah kaisar juga seorang kaisar, terlebih lagi, dia juga setengah kaisar surga. Jika dia menjadi gila dan ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika dia menjadi gila, tidak masalah untuk bertarung sampai mati puluhan kaisar semu, bahkan jika lusinan kaisar semu itu membawa tentara kaisar.